Baik, rekan wartawan, terima kasih sudah menunggu. Kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas satu topik, yaitu lanjutan dari rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap semua orang yang baik dalam proses penyidikan dan penyidikan, penuntutan, maupun juga pelaksanaan pidana, maupun mereka yang sudah selesai menjalani pidana untuk direhabilitasi. Karena sebagaimana saudara maklum bahwa awal Agustus yang lalu Presiden sudah memberikan amnesti dan abolisi kepada 1.100 lebih orang narapidana dan mereka yang sedang dalam proses hukum di pengadilan, dan telah diberikan amnesti dan abolisi, dan masih terdapat sejumlah orang yang juga masih menunggu untuk diberikan amnesti dan abolisi. Dan di samping juga ada yang mengajukan permohonan, mengajukan surat, dan bahkan datang beraudiensi kepada kami untuk mengajukan permohonan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Oleh karena begitu banyak permohonan tentang masalah ini, walaupun pada intinya sebenarnya beda dengan gerasi ya. Kalau gerasi itu memang dimohon oleh narapidana, tapi kalau amnesti, abolisi itu lebih merupakan satu inisiatif yang datang dari Presiden setelah meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi mengingat begitu banyak permohonan dan audiensi yang diajukan, maka kami memandang perlu untuk melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, termasuk juga kepolisian, Kejaksaan Agung, BNPT, BNN, dan lain-lain, untuk mendapatkan masukan-masukan. Dan setelah masukan-masukan itu diberikan, kami akan membuat summary terhadap persoalan ini, dan akan dilakukan rapat teknis, dan setelah itu akan disampaikan masukan-masukan dan pertimbangan untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden pun sekiranya beliau setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi, tentu ada kelanjutannya, yaitu meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kalau akan memberikan rehabilitasi, maka rehabilitasi itu harus dimintakan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, mengenai amnesti dan abolisi sudah seringkali diberikan oleh Presiden kita, mulai dari Presiden Soekarno, Pak Harto, maupun Pak Habibie, Gus Dur, SBY, Pak Ibu Mega, sampai sekarang ini Pak Jokowi juga telah memberikan amnesti dan abolisi terhadap begitu banyak kasus-kasus yang terkait dengan politik. Dan sekarang ini ada sesuatu yang baru yang kemarin juga menulis surat kepada kami dan beraudiensi, yaitu sejumlah orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam satu tindak pidana, tapi proses hukumnya itu menggantung, sehingga tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian hukum. Ya. Beberapa orang sudah dinyatakan tersangka 4 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dalam keadaan status sebagai tersangka. Sebagai contoh, Pak almarhum Brigjen Aditya Warman Taha meninggal dinyatakan sebagai tersangka. Ibu Rahmawati Soekarno Putri dinyatakan tersangka, meninggal. Pak Presiden sudah memberikan bintang Mahaputra kepada almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Jadi untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, bagaimana orang sudah dinyatakan tersangka sudah bertahun-tahun yang lalu, di SP3 tidak, dilimpahkan perkaranya ke pengadilan juga tidak, bahkan kejaksaan sudah mengembalikan SPDP, surat dimulainya penyidikan sudah dikembalikan kepada penyidik, tapi SP3 juga tidak dikeluarkan. Nah, orang-orang ini meminta adanya satu keadilan dan kepastian hukum, karena menyandang status sebagai tersangka itu banyak masalah juga. Ya. Mau minta SPDP nggak dikeluarkan sama polisi, mau bikin perusahaan nggak boleh juga, keluarganya juga nggak enak karena statusnya tersangka.
bahkan sudah meninggal pun sudah dibawa ke pemakaman, statusnya tersangka juga. Jadi kami ingin mendapat masukan-masukan dan kami sudah dengar masukan-masukan semuanya. Dan yang agak berat tentu terkait dengan masalah terorisme dan masalah narkotika yang menjadi concern dari Bapak Presiden. Diketahui bahwa yang 1.000 lebih kemarin diberikan amnesti dan abolisi itu sebagian besar adalah terlibat dalam kasus narkotika. Pak Presiden sendiri sangat concern dengan masalah ini, lebih-lebih menyangkut mereka yang muda dan berusia produktif dan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika seperti ekstasi dan lain-lain. Dan Pak Presiden pada waktu itu mengatakan kepada para menteri dan para pembantunya, mungkin nggak diberikan amnesti ataupun abolisi dalam kasus-kasus narkotika seperti ini. Dan sudah dilakukan pengkajian pada waktu itu, dari 44.000 nama, diseleksi 4.000, baru yang diberikan amnesti lebih dari 1.000 orang. 1.178 orang. Dan sekarang ini coba dikaji lebih jauh lagi. Karena ternyata ada mereka yang bukan hanya sekedar pengguna, tapi juga ikut mengedarkan. Nah, ini masalah. Dan tadi kita bahas juga, kalau mereka yang murni pemakai, mungkin direhabilitasi, usia produktif, kemudian dapat diajukan amnestinya. Tapi bagaimana kalau mereka pemakai yang ngedar juga? Nah, tadi sudah ada masukan-masukan, baik dari Kepala BNN, dari Kejaksaan Agung, dari Dirjen Pemasyarakatan, dari Dirjen AHU, dan lain-lain. Ada beberapa kriteria-kriteria yang mungkin saya belum bisa sebutkan secara detail di sini, tapi pada intinya terbuka kemungkinan juga untuk dapat diajukan amnesti terhadap mereka yang menggunakan, tapi mereka juga ikut terlibat dalam pengedaran, tapi tidak dalam umumnya tidak dalam skala yang besar dan tidak dalam satu jaringan narkotika yang besar. Itu bisa dipertimbangkan juga. Yang pada intinya adalah pertimbangannya adalah pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan menghargai usia yang produktif, selanjutnya direhabilitasi dan diberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Di samping itu juga akan mampu mengurangi kapasitas overkapasitas yang ada di berbagai lembaga pemasyarakatan di seluruh tanah air. Jadi saya sengaja mengundang rapat koordinasi seperti ini supaya dalam mengambil keputusan Bapak Presiden nanti sudah mendengar semua pendapat, semua masukan, dan itu kita akan coba sinkronkan pendapat-pendapat itu, dan insya Allah tahap selanjutnya dari rehabilitasi, amnesti dan abolisi ini dapat dilaksanakan. Begitu juga terhadap rehabilitasi. Ya. Menjadi pertanyaan juga yang tadi saya mesti bertanya para ahli hukum pidana dari Kejaksaan Agung dan lain-lain. Orang yang sudah dijatuhi putusan pengadilan dan kemudian sudah inkrah, sudah menjalani pidananya, bisa nggak dikasih rehabilitasi? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Dan kita tahu bahwa kemarin Presiden memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru di Sulawesi, yang kalau kita lihat pertimbangan hukumnya ya putusan pengadilan pada tingkat pertama itu free bebas murni, tapi mengajukan kasasi jaksanya dan Mahkamah Agung menghukum 1 tahun penjara. Dijalani penjaranya, tapi begitu ada putusan inkrah, nah berlakulah undang-undang tentang kepegawaian. Ya, jadi Undang-Undang Pegawai Negeri itu menyatakan bahwa PNS, ASN yang dipidana itu diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, Pak Presiden setelah mempertimbangkan bahwa ini sebenarnya mestinya tidak wajar orang ini dihukum, kira begitu ya. Ya, ini minta maaf, bukan saya mengomentari pengadilan, tapi kalau saya hakimnya saya akan mengatakan ini paling tidak onslaught. Ya. Perbuatannya ada, tapi bukan tindak pidana, mestinya begitu. Tapi karena sudah dipidana, maka Presiden mengambil satu keputusan, beliau mengeluarkan rehabilitasi, bukan merehabilitasi tindak pidananya, ya, tapi yang direhabilitasi adalah statusnya sebagai pegawai negeri.
Jadi itu tidak ada dalam putusan pengadilan, itu konsekuensi dari putusan yang menyatakan dia bersalah, dan di area itulah Presiden mengeluarkan putusan untuk memberikan rehabilitasi. Bahwa kalau untuk menghapuskan pidananya, silakan mereka mengajukan PK kepada Mahkamah Agung, ya meskipun perkaranya sudah pidananya sudah dijalankan, tapi masih mungkin juga Mahkamah Agung memeriksa kembali kasus ini. Ya terserah Mahkamah Agung apakah akan mengabulkan atau akan menolak permohonan PK yang diajukan nanti. Tadi saya diberitahu sama Pak Profesor Fitra bahwa dulu pernah ada Pak siapa? Pak Fitra tadi. Ternyata dulu pernah juga dikeluarkan rehabilitasi terhadap seseorang, Pak HR Darsono kalau tidak salah, mungkin ingat ya, bekas Pangdam Siliwangi dan bekas dubes kita di Vietnam kalau tidak salah, pernah dipidana, tapi kemudian diberikan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik beliau. Itu pun juga akan jadi bahan pertimbangan bagi kita terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti ini.